Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini bersama-sama. Dan tak lupa juga kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Pada hari ini saya selaku Muhammad Yusril Rasidin sebagai moderator yang akan memandu kegiatan mengenai topik proposal keripik rumput laut. Sebelum diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 yang akan menyampaikan materi, yaitu Mawar, Pilda Bageno, Nova Atmayansi Utari, dan Triwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar dari kelompok 10 ingin membacakan proposal keripik rumput laut. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencarian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman jenis rumput laut dengan potensi produksi rumput laut kering rata-rata 16 ton per hektar. Area untuk budidaya rumput laut juga cukup luas, mencapai 222.180 hektar atau 20% dari area potensial. Salah satu komoditi unggulan sektor pertanian seperti rumput laut telah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Poreang, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Maluku Utara. Rumput laut merupakan komoditi yang potensial dalam memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga petani. Produksi olahan rumput laut yang beraneka jenis olahan dikerjakan mayoritas ibu-ibu, baik individu maupun kelompok. Rumusan masalah: bagaimana mengelola rumput laut menjadi keripik yang bernilai tinggi? Bagaimana memasarkan produk keripik rumput laut agar dapat diminati oleh masyarakat? Adapun tujuan dari program kewirausahaan ini adalah dapat mengelola rumput laut menjadi salah satu makanan ringan dapat dinikmati oleh khalayak luas, dapat membantu masyarakat mengelola rumput laut menjadi keripik yang dapat mereka pasarkan dan membuka peluang usaha yang berkelanjutan. Luaran yang diharapkan dari produk keripik rumput laut yaitu menciptakan inovasi baru di mana rumput laut diolah menjadi keripik, yang mana biasanya rumput laut tersebut langsung dijual tetapi dapat diolah menjadi makanan ringan. Manfaat kegiatan. Adapun manfaat dari program kewirausahaan ini menumbuhkan semangat inovasi dari mahasiswa dalam berwirausaha, memberikan feedback bagi universitas untuk mengetahui mahasiswa dalam berkarya, melatih mahasiswa dalam berkewirausahaan, serta pengembangan minat dan bakat, pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat sebagai peluang usaha untuk mendapatkan profit sebagai alternatif pilihan menu jajanan ringan bagi masyarakat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kepada Pilda Bageno untuk sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilda Bageno dari kelompok 10. Saya akan membacakan hasil proposal yang baru judul keripik rumput laut. Gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum pembuatan keripik rumput laut berpotensi menjadi usaha baru karena produk ini merupakan usaha yang dimana masih jarang masyarakat mengelola rumput laut menjadi makanan. Biasanya mereka langsung menjual. Kenapa pengumpul keripik rumput laut ini dapat menjadi salah satu jajanan kuliner ringan yang terjangkau, sumber daya yang tersedia, yaitu ide dan kreasi pembuatan keripik rumput laut. Yang pertama, produk. Produk ini menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: rumput laut, tepung kanji, minyak goreng, dan gula. Yang kedua, kemasan. Produk ini akan dikemas dengan menggunakan plastik, di mana plastik ini tidak membahayakan konsumen dan tidak merusak
cita rasa dari keripik rumput laut. Peluang pasar. Produk keripik rumput laut ini mempunyai prospek usaha yang menjamin, karena dalam pasar masih jarang orang yang mengelola rumput laut menjadi keripik. Oleh karena itu, peluang pasar untuk produk ini cukup tinggi. Faktor-faktornya yaitu strike, weakness, opportune, trade. Usaha keripik rumput laut yaitu merupakan inovasi terbaru, produk baru yang belum dikenal masyarakat luas, pemasaran yang belum mendukung, belum ada tampilan yang mengelola rumput laut menjadi keripik ini di pasar, masyarakat Indonesia yang sangat responsif terhadap produk baru dan unik, modal usaha yang masih minim, tindak plagiarisme yang marak karena hukumnya belum tegas, gambar strategi pemasaran. Cara kami dalam mengenalkan produk yang kami buat ini dengan cara membuka situs online dan memberitahu secara langsung, serta menyebar brosur dan juga poster. Kami akan membuka toko online di Instagram, serta kami akan bergabung di situs penjualan online Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Harga yang kami tawarkan kepada konsumen adalah harga yang kami sesuaikan dengan bentuk dan desain kami buat. Analis kelayakan usaha. Usaha ini akan berhasil dengan melihat prospek pemasaran yang keuntungannya digunakan untuk memberikan penghasilan kepada para pengelola usaha keripik rumput laut. Rencana harga produk keripik rumput laut 15.000, jumlah produksi selama seminggu itu sebanyak 95 bungkus per bulan. Dengan demikian dapat dipastikan penjualan produk ini dapat memenuhi pasaran di daerah Palopo dan sekitarnya. Fixed cost biaya tetap, biaya usaha, biaya promosi 500.000 per 3 bulan, jumlah 500.000 per 3 bulan, biaya penyusutan, fixed asset, kompor, harga perolehan 440.000, umur ekonomis 3 tahun, depresiasi 12.000, wajan, harga perolehan 70.000, umur ekonomis 2 tahun, depresiasi 2.000, baskom, harga perolehan 10.000, umur ekonomis 2 tahun, depresiasi 3.000, pisau, harga perolehan 5.000, umur ekonomis 1 tahun, depresiasi 5.000, sendok, harga perolehan 3.000, umur ekonomis 2 tahun, depresiasi 1.500, solet, harga perolehan 5.000, umur ekonomis 1 tahun, depresiasi 500, sutil atau sendok kayu, harga perolehan 10.000, umur ekonomis 1 tahun, depresiasi 833, gunting, harga perolehan 5.000, umur ekonomis 1 tahun, depresiasi 833, gunting, harga perolehan 5.000, umur ekonomis 1 tahun, depresiasi 500, mangkok, harga perolehan 6.000, umur ekonomis 1 tahun, depresiasi 500, nampan, harga perolehan 40.000, umur ekonomis 2 tahun, depresiasi 2.000, alat penggiling molen, harga perolehan 170.000, umur ekonomis 1 tahun, depresiasi 14.000, beban fixed asset 46.333. Biaya tetap, biaya usaha tambah penyusutan sama dengan 500.000 tambah 46.333 sama dengan 500.000, 46.333 per 3 bulan. Biaya tetap, biaya usaha tambah penyusutan sama dengan 500.000 tambah 46.333 sama dengan 546.333 bagi 3 sama dengan 182.111. B. Variable cost, biaya tidak tetap. Justifikasi pemakaian: yang pertama, rumput laut harga 24.000, kedua, minyak goreng harga 27.000, ketiga, tepung harga 9.000, keempat, masako harga 5.000, kelima, tepung kanji harga 15.000, keenam, bumbu balado harga 8.000, ketujuh, gula harga 12.500, kedelapan, sirup ABC harga 15.000, kesembilan, tabung gas 3 kilo harga 18.000, ke-10, pembungkus plastik harga 35.000, ke-11, spanduk harga 150.000, total semua biaya 318.500. Biaya produksi, biaya tetap tambah biaya tidak tetap sama dengan 182.000
111 tambah 318.500 per 3 bulan sama dengan 500.611 per 3 bulan sama dengan 166.870. Penentuan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan biaya produksi bagi total produksi sama dengan 166.870 bagi 95 sama dengan total sama dengan 1.756.000. D. Analisa keuntungan. A. Pendapatan 95 bungkus kali 15.000 sama dengan 1.425.000 per bulan. Keuntungan hasil penjualan sampai biaya produksi 1.425.000 sampai kurang 166.870 sama dengan 1.258.130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafat Mayang Syutari, perwakilan dari kelompok 10, di mana saya akan mempresentasikan bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Metode yang kami gunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini adalah pertama, input praproduksi. Sebelum kita melakukan tahap produksi, kami melakukan survei pasar dan survei di media sosial sebagai langkah awal dan merencanakan inovasi. Tujuan kami melakukan survei ini adalah untuk mengetahui kondisi pasar dan minat konsumen. Setelah itu, yang kami lakukan setelah survei pasar adalah studi kelayakan terhadap usaha yang akan kami jalankan. Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang ke depannya. Tahap terakhir adalah pemilihan bahan dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang produksi. Kedua yaitu proses produksi, di mana dalam proses produksi keripik rumput laut ini yaitu menyiapkan bahan-bahan yang telah disiapkan. Tidak lupa untuk membersihkan rumput laut yang sebelumnya telah direndam selama 3 hari. Dilanjutkan dengan mengukus rumput laut yang telah dibersihkan. Untuk diketahui bahwa proses perendaman ditujukan agar rumput laut menjadi lembek sehingga memudahkan dalam proses selanjutnya, yaitu proses penghancuran rumput laut di dalam sebuah wadah. Selanjutnya ialah mencampurkan tepung terigu dengan masako, lalu memasukkan rumput laut yang telah dihancurkan dan dihaluskan ke dalam campuran hingga merata sampai betul-betul kalis. Setelah adonan benar-benar tercampur dan rata dan kalis, kemudian dilanjutkan dengan menggiling adonan tersebut hingga menjadi tipis dengan alat penggiling adonan. Proses berikutnya adalah pembuatan perekat. Perekat dibuat dengan cara mencampur sedikit tepung kanji dengan minyak lalu diaduk merata. Selanjutnya adalah adonan yang telah ditipiskan kemudian diolesi dengan perekat secara merata. Sesudah itu, adonan yang telah diolesi perekat kemudian digulung-gulung menjadi beberapa adonan, kemudian digunting tipis dengan bentuk serong. Adonan yang telah digunting kecil-kecil tersebut kemudian ditipiskan dengan alat penggilingan satu persatu. Proses terakhir adalah proses penggorengan. Setelah adonan telah selesai ditipiskan, adonan kemudian digoreng sampai matang. Kemudian setelah matang, campurkan dengan karamel gula yang sebelumnya telah dicampur dengan sirup ABC dan sedikit rumput laut. Aduk hingga rata, angkat dan kemudian dibungkus. Ketiga, output. Output dari produksi yang kami buat ini adalah keripik yang siap dimakan dan siap dijual dan dikonsumsi oleh konsumen. Keempat, yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini berisikan laporan pada kegiatan mulai dari tahap praproduksi sampai tahap produksi dengan lama waktu tertentu. Tahap pelaporan ini kami buat dan keuntungan yang kami dapat sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Teli Wijaya akan membacakan biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu anggaran biaya. Jenis pengeluaran. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan
sekitar Rp46.333. Yang kedua, bahan habis pakai, yaitu Rp318.500, dan biaya transportasi sekitar Rp550.000, dan biaya lain-lain sekitar Rp1.200.000. Jadi total anggaran biaya semua yaitu Rp2.114.833. Adapun jadwal kegiatan yang terdiri dari 3 bulan. Yang pertama, persiapan, pembuatan proposal, proses administrasi, proses produksi, monitoring dan pemasaran, dan pembuatan laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.